Yo, welcome back fam, welcome back. Yo, welcome back everybody to the Kacungs. Sebelum gue mulai J, gue ada satu pertanyaan J. Apa tuh? Kalau Superman jahat tuh gimana? Lu pernah pikirin gak? Anjing. Gue gak Deep bro. pikiran sih. Gue mati banget sih. Tapi itu Avenger ya gak bisa nyelamatin bumi bro. Itu udah is dead bro. Betul. Not even Suicide Squad can help us man. Itu yang kita akan bahas hari ini J. Bright Burn. Terang Bright burn. yang membakar. Damn. Menarik Yes. sih. Menarik. He's not memang. here to save the world. Anjas. Mending lu cerita ya gua kasih langsung tau lah aja J nih. Film gimana Si tahun berapa director itu gitu. oleh directornya itu David Yarovetsky. Terus ini tuh film by the way keluaran 2019. Writersnya itu Brian Gunn, Mark Gunn. Terus yang di sini yang gue kaget itu produced by James Gunn. Kalau ada yang belum tahu James Gunn itu siapa, James Gunn itu dia di di Avenger dia main jadi, gue lupa director atau produser. Di di Guardian of Galaxy dia jadi writer. Terus di Suicide Squad yang selanjutnya dia bakal jadi director. Jadi kayak ini orang emang udah di dunia film superhero udah lama banget lah ya, udah kayak berpengalaman banget, dan dia berkecimpung di sini lagi. Gila bro. Terus dari sini ada aktornya itu ada Elizabeth Banks, terus ada David Denman sama Jackson Aiden. Itu yang terkenal lah. Kalau yang belum tahu, Elizabeth Banks itu yang sempat main Ghostbusters. David Denman tuh yang pernah main 13 Hours of Benghazi. Jackson Aiden ini masuk juga di film Avenger waktu itu ya Will. Jadi Scott pas jadi anak kecil. Iya, ya. pas Scottnya masuk ke time machine terus jadi anak-anak ya, ini dia main di film ini jadi Brandon Kent di sini ya. Breyer. Brandon Dia Kent jadi Breyer. tokoh utamanya di sini ya. Oke Will. Iya, bukan Tanpa Brandon Kent, basa-basi, Brandon lu Breyer. coba jelasin secara singkat apa film ini Will. Jadi nih film tuh menceritakan seorang bapak dan ibu ya. Enggak, bapak dan ibu sih, pasangan suami istri udah menikah, tapi maksudnya kayak belum bisa punya anak gitu loh, kayak susah punya anak. Sampai suatu saat ada spaceship gitulah, roket jatuh ke farmnya mereka, dan akhirnya mereka, oh ini ada anak bayi cowok, akhirnya mereka adopsi. Dan ternyata nih anak tuh dari luar angkasa gitu lah, punya kekuatan yang sebenarnya mirip banget sama kekuatannya Superman. Dan akhirnya si anak tuh pas udah mulai dewasa, umur 13-14 gitu, 12 lah, udah mulai pubertas, mulai kekuatannya mulai muncul. Lalu ya along the way, tapi dia akhirnya jadi jahat, dan akhirnya banyak cause many destructions along the way lah. Pokoknya banyak kehancuran, orang-orang banyak dibunuh sama dia. Pokoknya dia akhirnya jadi jahat, nggak jadi baik seperti Superman yang kita ketahui. Jadi main storyline-nya memang tentang itu. Dan tapi menurut gue sih sama aja nih film yang cukup menarik ya Jay sebenarnya. Menarik. Menurut gue menarik sih. Karena gini loh, dia membangkitkan perspektif yang sangat berbeda. Ini kan bukan film Superman versi jahat, enggak. Ini film Brightburn. Tokonya aja bukan Clark Kent. Tokonya itu si siapa namanya? Brandon Breyer. Iya, tadi gue salah bilang tuh, gue bilangnya Brandon Kent, terus gue ingetnya Superman, bukan Brandon Kent tapi Brandon Breyer. Gue inget lah mirip Superman. Pokoknya menurut gue beda banget sih, dia membawa perspektif yang sangat berbeda. Dia kayak nunjukin gitu loh. Lu selama ini ngeliat kan, oh orang yang kuat berpihak pada yang lemah, dia punya sense of belonging yang baik. Tapi kalau di sini nggak. Bagaimana kalau misalnya orang yang supernatural yang kuat itu emang pure evil bro? Kayak di sini digambarin Brandon Breyer aja kayak nggak punya sense, nggak punya rasa bersalah anjing, ngerti nggak sih lo? Bener-bener. Kayak apa ya? Gue mikirnya misalnya kayak Superman ya akhirnya jadi baik gitu-gitu lah, makanya ya kasih dia punya super power. Tapi kan biasa kayak ini orang tuh ditempatkan sebenarnya, kalau nonton filmnya tuh sebenarnya dia tuh kayak nggak ada pilihan gitu loh, kayak emang udah apa ya, sebenarnya katanya kayak diprogram dari sana, yang ngerti gak sih? Kayak dia umur berapa, makanya pas lu lihat filmnya kayak dia tuh kayak kepanggil ke apanya sih, yang kan spaceshipnya pesawat luar angkasa tuh diumpetin sama bokapnya kan di itunya apa sih? Di barnya gitu, di lubung padinya. Dan itu kayak manggil dia terus kan. Kayak pas dia udah kayak hit puberty, udah pubertas, terus kayak nih kapal tuh manggil dia gitu loh. Terus kayak artinya kayak take over the world lah. Ada pesannya. Jadi si Brandon Breyer ini tuh dikirim dari entah planet mana, pokoknya dikirim untuk buat ngancurin bumi. Intinya gitu loh. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Dia tuh udah pernah, lu kalau nonton filmnya kayak kan juga lihat kan. Apa ya sih, intinya dia pengen jadi baik tapi nggak bisa, ngerti gak sih, karena emang udah di program. Nggak bisa.
Iya benar-benar kayak emang jadi bagaimana kalau misalnya orang supernatural yang kuat ini emang gak baik, emang dari awal jahat, Iya, ngerti gak dari sih? awal jahat kayak gitu lah. Shit happens. Orang di sini di poster movie kan dibilang kayak he's not here to save the world. Betul, Jadi betul. emang gimana ya, makanya menurut gue menarik sih karena cerita itu mirip banget sama Superman ya. Kayak lu begitu nonton ini sama. pasti yang satu hal yang lu inget tuh Superman. Iya Iya, gak sih? Menurut gue betul, sih betul. itu. Kekuatannya banyak yang Gak mirip, mungkin lu banyak gak yang inget. mirip. Banyak yang mirip sama Superman kekuatannya. Iya. Terus yang gua suka tuh dari film itu tuh apa ya, aspek horornya sih sebenarnya. Kayak apa ya, sebenarnya gue pas nonton film ini tuh gue nggak nyangka gitu loh bakal kayak ya paling gory doang, kayak serem berdarah-darah, tapi kayak nggak deg-degan. Dan gue dapat feeling ini pas gue nonton film The Joker juga. Jadi pas gue liat si Brandon Breyer maksudnya, kayak gue tuh Brandon deg-degan Breyer. kayak nih orang tuh bakal dibunuh gak sih sama dia, kayak apa ya, dia kayak psycho gitu aja, kayak serem gue nontonnya, kayak Iya. kayak unpredictable gitu loh. Kayak misalnya apa ya? Kayak bilang lu jangan laporin guru ya, atau misalnya lu Iya, jangan iya. laporin polisi habis ngobrol sama gue ya. Terus kayak guru nggak bisa lah, ini tanggung jawab gue. Ini lu bayangin lu ngobrol sama anak kelas anak umur 12 tahun, dia mohon jangan laporin ya. Terus dibilang nggak bisa, ini tanggung jawab gue. Terus dibilang oh ya udah lu hati-hati aja. Anjing, nggak lama Iya, suaminya mati langsung gila. suaminya lagi naik mobil, diangkat mobil dipentalin terus terus begitu dilihat ya. Wah iya Apa di notebooknya psycho anjir, ngaco. Tapi ini sih Wah, maksudnya itu apa ya, gue suka dari filmnya karena nggak kayak film superhero biasa. Film superhero tuh mau R-rated tapi kayak nanggung, mau PG-13 nanggung. Terus kayak menurut gue ini film superhero yang menurut gue all out gitu loh. Pas gue lihat gory banget, kayak rahangnya patah, matanya ada yang kena beling. Oh, iya. Gue langsung kayak yes, this is what I like. Ini gue suka. Maksudnya kayak nggak setengah-setengah gitu loh. Lu mau gory ya gory langsung. Jadi kayak mereka beneran kayak kasih lihat gitu loh, kayak full beneran kayak lu kalau punya kekuatan super nih bisa melakukan hal sengeri ini sebenarnya. Ngerti gak sih kayak apa ya? Gue nggak pernah kepikiran soalnya nonton Superman terus dijadiin film horor tuh gimana anjir, kayak tiba-tiba ngilang terus satu ruangan bisa ada tanda-tanda BB anjir. Gue Iya, kayak anjir. wah gila, gue ini kayak anjir ini serem banget, kayak lampu belakang nyala terus mati. Itu kan biasa lu lihat-lihat kayak gitu kan di film horor ya biasanya. Iya. Terus ini Iya, ada bener. Yang lu bilang bener sih, yang gory itu dia benar-benar nggak nanggung-nanggung. Iya. Gue jadi inget yang scene pas dia ngebunuh teman mamanya. Terus Iya. yang apa, yang pecahan kaca masuk ke mata. Wah, iya. Itu benar-benar eksplisit banget. Eksplisit Itu banget. eksplisit banget sih. Pas dicabut apalagi Dia J. nggak nanggung-nanggung. Pas dicabut darahnya keluar. Apa? Pas yang dicabut. Iya, itu dikasih lihat anjir. Lu bayangin nih ada scene di mana beling masuk mata, terus dikasih lihat benar-benar zoom in anjir, dicabut pelan-pelan. Terus Iya, kayak, gue wah, gue gila. apa ya? Gue jijik sih Gue nontonnya disturb, bro. Gue langsung kayak Iya, shit, kayak gue geli gak banget nyaman gua. nontonnya. Tapi ini bagus Tapi makanya. gue rasa itu emang tujuan ya, ngerti gak sih? Iya, iya. Tujuan dikasih unjuk scene itu emang supaya disturbing penonton kayak gue rasa. Dan bagus sih menurut gua, nggak setengah-setengah. Dan emang cara mereka campurin kayak ada punya super power tuh sama dibikin jadi film horor tuh menurut gua kayak mantep aja sih. Kayak gua nggak pernah nyangka gitu loh. Kayak biasa lu nonton Superman kayak dia datang pakai super speed bush udah, terus pakai X-ray visionnya, terus pakai apanya lagi ya, terus pakai heat visionnya. Kan menurut gua kayak itu hal biasa ya gitu ya, nggak nyampe horor gitu loh pas ini. Tapi dengan kekuatan seperti itu dibikin horor gitu, gua kayak amazing sih, bagus menurut gua. Iya. Sama ini sih menurut gue, dia menurut gue nggak tahu ini DC Universe nggak sih? DC Universe bukan? Enggak, ini enggak, beda. Ini film standalone, Ini nggak enggak DC Marvel, enggak Universe DC, beda. Nah iya, nah menurut gue apalagi ini bukan Marvel, bukan DC, berarti sengaja dibikin apa ya, orang sengaja bikin film kayak gini dengan karakter yang menyamakan Superman. Kan kalau lu tau gak sih kayak beberapa orang tuh pernah anggap Superman tuh kayak metafora Jesus, tau gak sih, di beberapa film. Ya yang kayak Kayak beberapa kritik ngomong gitu, Will. Batman Jadi yang kayak Batman bener-bener vs pure. Superman kan kayak gitu kan? Iya, yang kayak pas scene dia diturunin segala macam. Iya. Kayak kalau gue rasa ini tuh kayak benar-benar kebalikannya, tau gak sih, kayak Iya, kebalikan. kan kalau orang bisa aja bilang kan, oh orang kayak bisa aja punya alasan, oh dia bisa baik mungkin karena mamanya selalu temenin dia, bokapnya selalu ngajarin dia yang baik. Ini juga sama kan di sini, kayak mamanya kayak selalu apa ya, anaknya udah sejati itu udah matahin tangan temennya di cewek, anjing Iya. bangsat. Nah, ini yang mau gue bahas, Baik-baikin. Ini menurut gue apa ya, sifat dari kebanyakan orang tua yang ketek, tau gak sih? Ini orang-orang tua yang kayak ketek nih, kayak gini. Udah anaknya salah, jelas-jelas udah ngebunuh orang, bokapnya udah bilang kayak he fucking killed someone, emaknya masih kayak no gitu, he's my Iya, boy. iya. Ini tuh banyak orang tua kayak gini anjir. Gue kesel banget, kayak jelas-jelas anak udah salah ya, terus masih dibelain. Maksudnya kok salah aja gitu loh. Kayak ini tuh menurut gue emang mereka desperate ya, kayak mereka di film ini menunjukkan kayak mereka tuh desperate punya anak. Dan sekali dapatnya punya anak cowok, jadi mau salah gimana pun gitu tuh kayak masih dilindungi, dibela terus. Ini banyak nih orang tua yang kayak gini nih emang nih, yang kayak udah salah jadi kayak anaknya apa ya, kayak ya akhirnya ya berasa paling
bener terus lah kayak gitu. Tapi ya akhirnya emaknya dibunuh juga sih, jadi ya udah. Enggak anjir, maksudnya mau ada emaknya nggak ada emaknya dia bakal tetap ngerasa paling bener. Cuman begitu gue tonton itu sih gue pikir kayak begitu gue nonton, oh ya mungkin Superman baik karena mamanya kan selama ini selalu yang jadi perlindungan terakhir ya kan, bokapnya kayak lu sabar. Kalau di sini kan emaknya juga, bokapnya juga, tapi enggak anjir, dia tetap aja, maksud gue ya udah jahat. Dan Iya benar. gue nggak tahu sih tujuan si penulis ini apa, tapi orang yang nonton tuh pasti kayak mikir anjing, lu berhasil kayak ngebuat orang mikir gitu loh, kayak he's not here to save the world. Iya. Tapi gue juga mikir, gue nggak tahu ya, apa ini orang tuh pengen nunjukin Tuhan itu jahat? Oh anjing, enggak lah, gue nggak tahu ya. enggak. Tapi menurut gue kayak mereka paling apa ya? Menurut kayak mereka cuma pengen show kali ya kalau Superman tuh jahat tuh gimana gitu loh. Mungkin menurut itu ya, menurut gue ya itu. Tapi yang gue aneh dari scene-nya sih ada satu scene yang menurut gue aneh. Bokapnya kan Justice sudah tahu ya, nih anak tuh punya kekuatan super, nggak pernah sakit, nggak pernah kenapa-napa. Tapi waktu itu kan ingat gak sih yang dia dibawa buat acara katanya kayak mau camping gitu, taunya ditembak kepalanya, terus bokapnya dibunuh. In Dry Woods. Iya, itu tuh gue gak ngerti, kayak misalnya gue punya anak kayak gitu ya, udah gue tahu punya kekuatan super, kayak lu buat apa gitu loh, bawa tembak kepalanya, udah pasti nggak mempan anjir, udah pasti nggak mati, tapi bokapnya masih nembak kepalanya. Gue udah kayak anjir, lu kayak lu nggak perlu nembak, kemudian harusnya kayak harusnya Kan dia nggak pernah punya ini, Will. Kan dia nggak pernah punya apa ya, fighting experience sama anaknya. Dia cuma tahu anaknya nggak pernah berdarah. ya, anjir itu udah aneh. Tapi dia nggak tahu kalau ditembak pakai shotgun itu. Terus sama emaknya yang terakhir mau bunuh anaknya, ambil yang dari shard itunya kan, dari spaceshipnya, katanya itu kayak kryptonite. Iya, kayak kryptonite-nya dia lah yang bisa melukai dia. Terus dia pas mau nusuk tuh kayak, gua nggak ngerti kenapa dia angkat tinggi gitu ya, dia angkat tuh tinggi banget, terus baru mau ditusuk gitu loh. Lu kalau mau tusuk kan dari tusuk aja gitu ya, dia tuh angkat udah tinggi banget mau tusuk. Gue liat kayak ajar, lu lawan orang yang punya kekuatan super terus lu angkat tinggi terus lama banget, terus ya akhirnya emaknya mati, dia angkat terus tewas. Tapi yang gue suka, yang gue nggak suka sih, maksudnya gue lihat, menurut gue nih kayaknya film ini pengen dibikin cinematic universe-nya ya menurut gue. Kalau lihat di endingnya kan banyak tuh kekuatan lainnya kan, anak-anak lainnya, nggak cuman si Brandon Byers doang nih, ada yang lain juga. Jadi menurut gue sih pengen dibikin cinematic universe ya. Jadi ya sebenarnya ada yang bilang katanya mau dibikin sequel gitu loh. Iya katanya mau dibikin sequel. Tapi lihat aja sih ntar. Menurut gue sih harusnya bagus juga. Tapi nggak tahu sih. Kita lihat saja ya. Tapi kalau lihat dari rating sih IMDb 6,1, Rotten Tomatoes 57, Metacritic 44. Tapi menurut gue buat lu pada The Kacungers yang pengen cari film yang cukup menarik, menurut gue ini salah satu film yang menarik sih. Iya. Maksudnya ini bukan film lucu-lucuan, tapi ini film yang menurut gue menarik secara pikiran lah. Horornya dapet, actionnya juga dapet sih. Dan bagi kalian yang suka mungkin Final Destination karena gori-gori gitu, ya nonton ini juga lah karena gorinya dapet. Apalagi berbagai pas dia bunuh-bunuh, actionnya tuh ya adalah intinya. Gue kayak selut gitu karena nih orang nggak setengah-setengah bikin, iya langsung mau gori ya gori aja gitu loh. Jadi oke sih, menurut gue hasilnya it's recommended guys, ya gak J? Iya, menurut gue oke sih, recommended banget. Cuman ini bukan film yang membuat not for fun atau segala macem lah. Ini kayak lebih ke arah thriller, drama, horror, misteri gitu lah. Bahkan si Ajay Kentut kemarin nonton ketakutannya gak J? Serem aja. Ya gue pas nonton ada beberapa scenes yang kayak gue disturbing, yang kayak itu yang gue bilang, yang kayak dia pas cabut pecahan kaca dari mata, anjing gue udah pengen skip, cuman gue kayak anaknya juga creepy tau gak sih? Anaknya itu creepy anjir di film. Kayak gue nggak tahu nih orang bakal dibunuh atau enggak sama dia. Kayak wah ini orang kayak psycho anjir. Ya udahlah. Tapi intinya it's a good film, mau nonton silakan nonton, ada nanti bisa lah. Pokoknya dicari ya, bisa streaming aja ya. Gampang streamingnya. Bisa. Oke. Cari aja lah, cari di open chat lain banyak kan. Yoi, open chat lain banyak. Santai. Sampai di sini aja Jay kita ya. Oke. Untuk kali ini aja ya. Segitu aja lah ya. Oke. Jadi tetap request ya kalau mau ada apapun, tetap request thank aja. you yang terus selama ini tetap nonton. Dan kalau kalian kesel, kalian boleh dislike, kritik, tapi ya kok bisa jangan unsubscribe lah ya. Nanti kalau kalian mau request ya request aja gitu di open chat line, lewat DM Instagram kita juga sabi, lewat di komen juga boleh. Jadi segitu aja dari kita. Dan bagi kalian yang suka konten kita, silakan bisa pencet subscribe-nya, bisa pencet like-nya, bisa di share. Tapi kalau nggak suka
tetap subscribe saja, nggak apa-apa. Silakan. Tinggal komen kritik kita yang membangun. Tapi dislike nggak apa-apa. Dislike nggak boleh. apa-apa. Kita suka kritik-kritik yang membangun karena kita masih noob. Kita masih butuh belajar. Ya gak, Jay? Betul. Yoi. Iya. Dan yang pasti supaya kalian mau kritik tetap stay tune with us. Jangan lupa loncengkan bel itu kalau Yoi. udah subscribe. Ting. Kita karena supaya nanti video kita drop bakal langsung ada notifikasi. Tenang aja, kita biasa upload seminggu tuh 2 kali secara konsisten. Bukan Seminggu begitu aja selalu. kentut. Tuh. Bisa aja nanti kalau kita udah punya Stay sejuta tune, kita subscriber mulai aja. minggu depan mulai minggu ini ya kita bakal upload setiap Senin dan Jumat. Senin Jumat. Berarti kayak di tengah-tengah itu kita Betul. mempersiapkan konten-konten yang terbaik untuk kalian. Nonton filmnya, analisa filmnya, Untuk review kalian. filmnya. Itulah kerjaan kita. Mau tahu kenapa nama kami The Kacungs? Karena kami kacung sekalian, bro. Kita mau nonton film apa aja. Sampai di sini, sampai jumpa. We The Kacungs. Signing out. Stay cool, stay humble, guys. Signing out.